Oke, kita ketemu lagi tentang sekitar makna. Nah, saat ini kita akan membahas tentang ambiguitas, antonimi, hiponimi, harmonimi, polisemi, sinonim, makna dalam peribahasa, dan medan makna. Yang pertama, ambiguitas. Ambiguitas atau ketaksaan itu sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua gitu ya. Jadi makna kegandaan makna ini itu berasal dari satuan gramatikal yang lebih besar, yaitu frasa dan kalimat. Nah, keduanya itu memiliki penafsiran. Jadi ketika penafsiran struktur pada gramatikal yang berbeda, umpamanya pada frasa buku sejarah baru itu ditafsirkan bisa menjadi buku sejarah itu baru terbit, atau buku itu berisi tentang sejarah zaman baru gitu ya. Kemudian yang kedua, antonimi. Antonimi itu adalah ungkapan yang berupa kata, kemudian juga bisa frasa atau kalimat yang memiliki makna kebalikan dari makna atau ungkapan itu. Misalnya, kata bagus itu berantonim dengan kata buruk, kata besar berantonim dengan kata kecil. Jadi sama dengan sinonim, antonim tidak bersifat mutlak. Jadi dia agak sesuai dengan situasinya. Seperti pada kata ya, Verhaar juga menyatakan maknanya bisa dianggap kebalikan dari makna ungkapan lainnya. Jadi bukan hanya mutlak, tadi bisa juga berlawanan gitu ya. Jadi tergantung kita memahami kalimatnya. Kemudian yang ketiga, hiponim. Hiponim adalah relasi makna yang berkaitan dengan peliputan makna spesifik dan makna generik. Jadi seperti kata anggrek itu masuk dalam kumpulan bunga gitu ya. Kemudian kucing itu bermakna hewan. Kemudian anggrek, mawar, tulip berhiponim dengan bunga. Sedangkan kucing, kambing, dan kuda berhiponim dengan hewan. Jadi bunga merupakan subordinat dari hiponim atau hiponim dari anggrek, mawar dan tulip. Jadi dia subordinat. Dan bagiannya dari bunga adalah anggrek, mawar, atau tulip. Dan kemudian juga hewan tadi itu subordinat. Jadi dia subordinat dari kucing, kambing, atau kuda. Selanjutnya ada homonim. Homonim itu merupakan makna yang memiliki kesamaan gitu ya. Jadi homonim ini nama yang memiliki samaan, seperti misalnya kata atau frasa atau kalimat itu atau ungkapan yang memiliki makna yang sama. Misalnya hubungannya kepala itu homonim sama, tapi bisa digunakan untuk kepala surat, kepala jabatan, kepala sekolah ya, dan lain-lain. Kemudian kita bisa juga melihat atau melacak hubungan makna atau kata yang bermakna, misalnya ada racun gitu ya, racun ular, dan kemudian kata lainnya misalnya yang mungkin intinya memiliki kesamaan. Kemudian ada lagi polisemi. Polisemi ini merupakan makna atau satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Jadi umpamanya tadi kepala itu memiliki makna bagian dari leher, bagian dari sesuatu yang terletak di atas gitu ya, atau dia merupakan bagian yang penting seperti kepala sekolah gitu ya, atau mungkin kepala kereta api gitu ya, atau dia bagian dari yang berbentuk bulat seperti kepala paku, kepala jarum, atau pimpinan ya, seperti kepala sekolah gitu ya. Nah, ada makna lagi selanjutnya dalam peribahasa. Kita sering mendengarkan makna yang didapat atau dilihat dari unsur-unsurnya, ada asosiasi. Makna asosiasi ini makna asli dengan makna dalam peribahasanya agak berbeda. Misalnya kata anjing itu memiliki makna dia seperti anjing gitu ya, dan kucing. Berarti dia tidak pernah akur gitu ya, selalu ribut. Jadi makna ini memiliki asosiasi bahwa hewan yang namanya anjing dan kucing itu kalau bertemu pasti berkelahi gitu ya, tidak pernah damai. Nah, kemudian berikutnya ada medan makna. Medan makna ini adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan
dan menggambarkan bagian dari kebudayaan atau realitas yang ada dalam lingkungan masyarakat. Misalnya makna-makna atau nama-nama warna dengan nama-nama kekerabatan. Jadi banyak sekali unsur leksikan dan medan makna pada bahasa atau unsur leksikal tersebut. Contohnya misalnya merah, coklat, hijau, kuning, abu-abu, hitam itu adalah medan makna dari warna. Dan orang melihat bagaimana nuansa yang berbeda gitu ya, seperti pada kata-kata tersebut. Jadi simpulannya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menemukan gitu ya berbagai macam bahasa kata dalam bahasa yang memiliki makna. Jadi tergantung pada kita memaknainya. Jadi dalam kata itu ada ambiguitas gitu ya, frasa kalimat ada antonim, ada hiponim, polisemi, homonim, sinonim ya, dan peribahasa atau seputar masalah makna dalam peribahasa. Pada pertemuan ketujuh ini, coba kalian lihat medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan dengan kebudayaan atau realitas. Misalnya nama-nama warna dan nama-nama perkerabatan. Nah sekarang identifikasi warna, nama warna dan maknanya dalam budaya kalian. Selanjutnya akan kita diskusikan bersama. Itu saja mungkin dari saya. Silahkan dilihat bagaimana peribahasa yang ada di tempat kalian. Apakah sering kalian dengarkan dan gunakan? Ya, oke, itu saja. Terima kasih.